Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial penggunaan beberapa tool pada toolbar Modify di aplikasi AutoCAD. Tool yang akan kita pelajari pada video kali ini meliputi Scale, Trim, Erase, Explode, Fillet, Chamfer, Offset, Extend, Rectangular Array, Pad Array, dan Polar Array. Tool-tool ini sangat sering digunakan ketika kita ingin mengedit, memodifikasi, atau menyesuaikan objek gambar di aplikasi AutoCAD. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Untuk yang pertama, yaitu scale memperbesar. Langkah-langkahnya, untuk memperbesar suatu objek, kita bisa menggunakan icon yang terdapat pada menu bar Modify di sini, atau menggunakan shortcut yaitu SC Enter. Kita buat dulu objeknya, misalnya di sini, saya menggunakan objek persegi panjang dengan ukuran 50 x 100. Saya akan copy dulu objek ini menjadi 3. Nah, untuk memperbesar objek di sini, kita bisa menggunakan shortcut yaitu SC Enter. Lalu kita pilih objeknya, kita Enter, kita tentukan midpoint-nya misalnya di sini. Jika kita ingin memperbesar objek selanjutnya, 2 kali dari objek pertama, di sini kita bisa tentukan angka 2, artinya memperbesar 2 kali. Kita Enter. Nah, untuk objek selanjutnya, misal kita ingin memperbesar 3 kali. Kita klik aja SC Enter, kita klik objek, Enter, tentukan midpoint-nya di sini, kita geser, kita masukkan angka 3, Enter. Yang kedua adalah scale untuk memperkecil objek. Langkah-langkahnya hampir sama dengan sebelumnya, kita buat objeknya terlebih dahulu. Misal di sini saya akan membuat objek persegi dengan ukuran 300 x 300. Saya akan kopikan terlebih dahulu. Di sini. Nah, untuk memperkecil suatu objek di sini, sama kita masukkan shortcut-nya terlebih dahulu, yaitu SC Enter. Kita pilih objeknya, tentukan midpoint-nya. Untuk memperkecil objek dari objek sebelumnya, misal kan di sini ada persegi dengan ukuran 300 x 300 di objek yang pertama. Jika kita ingin memperkecil objek yang kedua dengan ukuran 100, maka di sini kita bisa menggunakan angka 1/3. Lalu kita bisa klik Enter. Di sini sudah terdapat objek dengan ukuran 3 kali lebih kecil dari objek sebelumnya. Toolbar berikutnya adalah Trim. Trim yang berfungsi untuk memotong bagian garis atau objek yang tidak diperlukan. Trim di sini kita bisa menggunakan icon yang terdapat pada menu bar Modify di sini atau menggunakan shortcut yaitu TR Enter. Kita buat terlebih dahulu objeknya. Misal di sini saya akan mengcopy persegi ini. Nah, menghapus atau memotong bagian garis yang tidak diperlukan, kita di sini menggunakan trim, yaitu kita menggunakan shortcut TR Enter, lalu kita pilih objek mana yang akan kita potong. Nah, misalkan di sini sama di sini. Untuk selanjutnya adalah erase atau menghapus objek. Berbeda dengan trim. Trim digunakan untuk menghapus atau memotong bagian objek yang kita inginkan saja. Sedangkan untuk erase itu digunakan untuk menghapus objek. Jadi, kita langsung saja praktekkan. Untuk erase di sini kita bisa menggunakan icon yang terdapat pada menu Modify di sini atau menggunakan shortcut yaitu Enter. Kita klik objek yang akan kita hapus. Nah, di sini. Jika erase itu digunakan untuk menghapus objek. Jadi, jika kita pilih objeknya, maka objek dalam satu kesatuan objek tersebut itu akan langsung terhapus. Berbeda dengan trim. Trim itu digunakan untuk memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan saja. Untuk selanjutnya adalah Explode. Explode berfungsi untuk memisahkan objek yang sebelumnya menjadi satu kesatuan. Misalnya di sini kita menggunakan objek persegi. Kita copy dulu. Nah, di sini
saya akan memberikan perbedaan objek sebelum di-explode dan setelah di-explode. Untuk menggunakan explode di sini, kita bisa menggunakan icon yang terdapat pada menu bar modify atau menggunakan shortcut yaitu X lalu Enter. X Enter, lalu kita pilih objeknya, lalu kita Enter. Bagian kanan ini adalah objek yang telah kita explode. Ini bagian kiri adalah objek yang sebelumnya kita belum explode. Perbedaannya, jika kita pilih objek di sini yang belum di-explode, maka objek ini adalah dalam satu kesatuan penuh. Sedangkan untuk objek yang sudah kita explode, itu bukan lagi dalam satu kesatuan objek, melainkan terpisah. Di sini, persegi yang akan menjadi garis-garis yang terpisah. Kita klik di sini, maka yang terpilih hanya satu garis. Bisa kita klik di sini, yang terpilih hanya satu garis. Untuk selanjutnya adalah fillet. Fillet digunakan untuk membuat sudut melengkung pada pertemuan dua garis. Di sini saya akan membuat objeknya terlebih dahulu. Nah, setelah kita membuat objeknya di sini, untuk membuat sudut melengkung pada pertemuan dua garis, kita bisa menggunakan icon fillet yang terdapat pada menu bar di sini atau menggunakan shortcut. Kita klik di sini. Lalu setelah itu kita masukkan Enter untuk radiusnya di sini misal 20. Setelah itu kita pilih objek yang akan kita fillet. Misal di sini di bawahnya kita akan membuat radius 40. Kita klik. Untuk objek selanjutnya di sini misal kita buat radius 30 agar tahu perbedaannya. Misal 50 di sini. Untuk objek selanjutnya, misal di sini radiusnya 40. Dan di sini kita buat lagi dengan radius 80. Nah, di sini sudut yang aslinya tajam bisa dibuat melengkung dengan menggunakan tool fillet. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan tool chamfer. Chamfer berfungsi untuk membuat sudut potongan miring pada pertemuan dua garis. Langkah-langkahnya kita bisa menggunakan icon chamfer yang terdapat di sini atau menggunakan shortcut yaitu CHA Enter. Setelah itu kita masukkan D-Enter, lalu kita masukkan ingin berapa ukuran potongan miringnya. Lalu kita Enter. 10 sama 10. Enter. Lalu kita klik bagian yang akan kita potong. Nah, gini. Untuk objek berikutnya, Enter. Misal di sini saya akan buat 20 sama 20 untuk potongan miringnya. Kita klik di sini sama di sini. Nah, untuk objek yang ketiga, misal kita akan membuat potongan miring dengan ukuran yang berbeda. Kita masukkan dulu CHA Enter, D Enter. Misal di sini kita akan membuat potongan miring dengan ukuran 40 dan 60. Di sini kita jangan sampai salah memilih untuk garis pertama yang akan kita buat potongan miring dengan ukuran 40 yang mana, 60 yang mana. Misal di sini saya akan klik bagian atas untuk yang 40, yang bawah ini 60. Nah, sama untuk yang bagian bawah berarti yang sini tuh 40 untuk garis pertamanya, yang di sini 60. Itulah tool chamfer yang digunakan untuk membuat sudut potongan miring pada pertemuan dua garis. Selanjutnya di sini ada tool offset. Offset digunakan untuk membuat objek sejajar dengan jarak tertentu dari objek asli. Misalnya di sini saya akan langsung mempraktekkan penerapan pada denah pondasi. Kita buat dulu 200 kali 200. Kita bisa offsetkan garis ini untuk membuat pondasi di sini dengan ukuran. Kita buat ukuran dindingnya terlebih dahulu. Kita bisa offsetkan di sini. Untuk offset bisa menggunakan ikonnya terdapat pada menu bar modify di sini atau menggunakan shortcut yaitu di sini kita bisa menggunakan shortcut offset enter. Kita klik di sini misal 15. Lalu kita offsetkan keluar 1,5. Lalu kita bisa offsetkan lagi lewat di sini 5,5 dan di sini 5,5. Lalu garis yang tengah di sini bisa kita hapus.
Langsung kita buat kolomnya untuk sebuah dana fondasi. Setelah itu bisa kita hapus untuk garis yang tidak diperlukan di kolom di sini, bisa menggunakan TR Writer. Nah, setelah kita hapus, tinggal kita kasih arsiran saja. Kita menggunakan arsiran segitiga 2 untuk dinding. Ini. Lalu untuk kolom di sini kita gunakan ANSI 37. Enter. Itulah penggunaan offset misal kita gunakan pada penerapan denah fondasi. Ini saya akan membuat offset lagi dengan objek yang berbeda. Saya akan membuat terlebih dahulu persegi dengan ukuran 200 kali 200. Lalu setelah itu bisa kita copy. Lalu bisa kita rotasikan. Setelah kita rotasikan, di sini kita bisa menggunakan PL Enter. Kita tentukan sampai pada titik pertama. Setelah itu kita enter. Lalu bisa kita move. Ini select object. Kita pindahkan di sini. Nah, objek di sini bisa kita offsetkan. Kita klik di sini dengan ukuran 5, 10, 5 lagi, 5, 10, lalu 5, 5, 5, terakhir di sini 20. Yang tengah bisa kita beri warna. Di sini. Berikutnya adalah extend yang berfungsi untuk memperpanjang garis hingga menyentuh batas tertentu. Untuk membuat extend kita akan yaitu EX Enter. Kita buat terlebih dahulu objeknya. Misal di sini kita akan membuat garis dengan ukuran 200 misalnya. Kita copy dulu. Kita copy di sini. Ini. Nah, untuk extend ini berfungsi jika garis atau objek itu terdapat batas tertentu. Kita misal di sini akan membuat batasnya dengan garis. Nah, di sini misal kita akan buat garis di sini. Untuk extend kita bisa menggunakan shortcut yaitu EX Enter. Lalu kita bisa pilih objek yang akan kita panjangkan sampai garis ini. Kita bisa langsung seperti ini kita tahan. Nah, langsung menyentuh garis-garis. Buat satu-satu juga bisa. Kita klik objek yang akan kita panjangkan. Nah, gini. Ini. Itulah tool extend. Untuk selanjutnya adalah rectangular array. Tool ini digunakan untuk menggandakan objek dalam bentuk garis dan kolom. Di sini saya akan membuat terlebih dahulu, misal bikin ruangan 600 kali 800 terlebih dahulu. Saya akan di sini akan memisalkan ruangan ini sebagai ruangan kelas. Kita akan membuat mejanya terlebih dahulu. Membuat meja dengan ukuran 120 kali 60. Setelah itu bisa kita buat mejanya di sini dengan ukuran 40 kali 40. Bisa kita mirrorkan. Nah, di sini. Nah. Setelah itu, untuk menggandakan objek di sini bisa kita blok terlebih dahulu meja dan kursinya. Lalu, untuk menggunakan rectangular array bisa menggunakan menu yang ada di sini. Rectangular array. Nah,
di sini bisa kita atur untuk kolomnya, misal di sini 3, terusnya di sini 6. Bisa kita atur between-nya 30 misalnya. Jangan 200. Di sini juga di sini bisa kita atur juga untuk between di sini, yaitu kerapatannya misal 180. Jangan 120. Rectangular array. Selanjutnya yaitu path array yang digunakan untuk menggandakan objek mengikuti jalur tertentu. Buat garis lengkung terlebih dahulu. Lalu di sini misal kita akan membuat lingkaran. Kita akan membuat lingkaran yang nantinya akan mengikuti garis lengkung ini. Kita letakkan di sini dulu untuk lingkaran pertamanya. Lalu, untuk agar objek lingkaran ini bisa mengikuti garis lengkung, di sini kita bisa menggunakan path array. Lalu kita pilih objek lingkaran di sini, lalu kita klik garis lengkung di sini. Pengaplikasian path array selanjutnya, misal di sini saya akan membuat garis, lalu kita offsetkan. Lalu kita buat garis lengkung. Nah, misal di sini kita akan buat garis. Kita buat di sebelahnya. Nah, jika kita ingin garis ini mengikuti objek di sini, kita bisa menggunakan path array. Kita pilih objek garis yang akan kita gandakan terlebih dahulu, lalu kita pilih path array. Di sini bisa klik objeknya ke sini. Nah, seperti itu. Untuk yang terakhir, di sini ada polar array yang digunakan untuk menggandakan objek secara melingkar. Di sini misal kita akan membuat sebuah meja bundar. Segini. Lalu kita buat kursinya, misalnya di sini. Nah, untuk membuat objek ini ganda dan melingkar mengikuti objek utamanya di sini, kita bisa menggunakan polar array. Kita cari titik tengahnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa misal akan menambahkan kursinya di sini ada 8. Nah, di sini misal kita bisa buat dengan 90 derajat. Nah, gitu. Bisa kita atur-atur di sini. Misal kita akan membuat garisnya 2. Gitu. Di sini misal 120 untuk barisnya agak rapat-rapat seperti itu. Baik, semuanya itulah tadi tutorial penggunaan beberapa tool pada toolbar Modify di aplikasi AutoCAD. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi semuanya yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.